tutorial membuat jurnal penutup dari PT Nusantara Agung atau yang biasa kita sebut dengan closing entry ataupun memorial journal. Berikut adalah kolom-kolom yang tersedia, dimulai dari date atau tanggal, kemudian nomor dokumen, ada description, referensi, sisi debit dan sisi kredit. Bentuknya sama persis dengan jurnal umum maupun jurnal penyesuaian. Untuk membuat closing entry atau jurnal penutup, maka langkah yang pertama silahkan perhatikan data yang berada di dalam neraca lajur, yaitu pada kolom income summary. Data yang dimasukkan ke dalam jurnal penutup adalah kelompok akun kepala 4 sampai kepala terakhir yang berada di halaman kedua dari kolom income summary. Semua data yang tersedia, baik itu sisi debit maupun sisi kredit, dipindahkan ke dalam jurnal penutup dengan mengubah saldo normalnya dari yang saldonya kredit dipindah ke sisi debit dan yang saldonya debit dipindah ke dalam sisi kredit. Mari kita masukkan bersama-sama. Yang pertama untuk sisi kredit. Jangan lupa dimasukkan tanggalnya terlebih dahulu, yaitu akhir tahun tanggal 31 Desember. Nomor dokumen kita beri nomor 1 dengan deskripsinya di sini adalah deskripsi akun. Akun yang berada di sisi kredit kita pindahkan semuanya ke dalam sisi debit. Dari akun sales of merchandise sampai dengan akun pendapatan lain-lain. Jika semuanya sudah dimasukkan seperti ini, nominalnya silahkan kalian masukkan satu per satu. Yaitu dari akun sales sebesar 2 miliar sekian, berikut dengan akun freight collected, sampai dengan akun purchase discount dan dividend income. Jika semua data yang berada di sisi kredit sudah kalian masukkan ke dalam sisi debit, maka pasangannya adalah akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Ini adalah akun penyeimbang untuk menutup akun yang berada di dalam kolom income summary. Dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan jumlah yang berada di dalam sisi kredit di dalam neraca lajur. Setelah semua sisi kredit kita pindahkan ke dalam sisi debit, maka langkah selanjutnya kita akan menutup beban-beban yang berada di dalam sisi debit. Tanggalnya kita masukkan tanggal 31 Desember. Kemudian nomor transaksinya atau nomor dokumennya. Di sini semua yang berada di sisi debit di dalam kertas kerja dipindahkan ke dalam sisi kredit, sehingga pasangannya adalah akun income summary. Semua akun tanpa terkecuali dari akun advertising expense sampai beban lain-lain.
Semua nominal juga dimasukkan sama persis nominalnya dengan yang berada di dalam advertising expense maupun kertas kerja. Jika semua akun sudah dimasukkan, kita jumlahkan semua yang berada di dalam sisi kredit sehingga menghasilkan jumlah dari akun income summary. Selanjutnya, untuk semua akun yang berada di dalam sisi debit pada kertas kerja, kita masukkan menjadi sisi kredit di dalam jurnal penutup. Datanya dimasukkan terlebih dahulu, yaitu tanggal 31 Desember dengan nomor 2. Semua yang berada di dalam sisi debit kita pindahkan ke dalam sisi kredit, sehingga pasangannya yang berada di sisi debit adalah akun income summary. Semua data dimasukkan dari data teratas sampai data terbawah, dimulai dari akun sales diskon. Jika semua akun sudah kalian masukkan, sekarang saatnya untuk memasukkan nominalnya. Nominalnya dimasukkan satu persatu. Setelah semua data yang berada di dalam sisi kredit kita masukkan, maka kita jumlahkan dengan akun income summary. Jumlahnya sebesar 2.189.983. 2 poin dari income summary sisi kredit maupun income summary sisi debit ini harusnya sama dengan jumlah yang berada di dalam kertas kerja, sehingga nanti akan menghasilkan saldo laba yang sama dengan yang berada di dalam kertas kerja. Langkah yang ketiga yang perlu kita laksanakan yaitu dengan menutup akun laba ke dalam akun retained earning dan disandingkan dengan akun income summary. Kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 31 Desember. Nomor 3, karena hasilnya laba, maka income summary-nya selisihnya kurang berada di sisi debit. Jadi akun income summary ini akan berada di dalam sisi debit. Kemudian akun untuk menutup laba itu akun apa? Yaitu akun retained earning. Kenapa akun retained earning? Karena akun retained earning inilah yang di dalam laporan perubahan
ekuitas yang sebelumnya kita bahas itu sudah menambah akun laba sehingga dimasukkan ke dalam akun retained earning sejumlah saldo laba yang berasal dari neraca lajur, yaitu sebesar 248.456.867. Akun yang terakhir yang perlu ditutup adalah akun dividen jika ada. Jika tidak ada, maka akun tersebut tidak usah kita tutup. Kita lihat bersama di dalam neraca lajur apakah akun dividen tersedia atau tidak. Di sini kepala akun 3 hanya sampai retained earning, sehingga tidak ada akun dividen, jadi tidak usah menutup akun dividen. Kalau semuanya sudah seperti ini, maka tuliskan jumlahnya. Dari jumlah sisi debit maupun jumlah sisi kredit, jumlahnya harus sama alias seimbang. Ya, di sini terbukti jumlahnya seimbang sebesar 4.517.293.700 sehingga jurnalnya penutup yang kita laksanakan atau kita buat itu sudah sesuai. Satu lagi yang perlu kalian ingat, silahkan kolom referensi diisi dengan nomor akun dari masing-masing akun yang sudah kita sebutkan di dalam kolom deskripsi. Itu terkait tutorial cara membuat closing entry. Silahkan kalian praktekkan pada perusahaan yang lain. Tutorial membuat closing balance atau neraca saldo setelah penutupan. Tahap akhir dari siklus akuntansi perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang itu adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Pada saat kalian membuat neraca saldo setelah penutupan, maka hal yang harus kalian lakukan yaitu menutup atau memposting semua jurnal penyesuaian dan semua jurnal penutup. Ada langkah yang lebih cepat dari hal yang tadi saya sebutkan, yaitu kita ambil dari neraca lajur dari data yang sebelumnya sudah kita peroleh. Untuk kolom closing balance terdiri dari nomor akun, nama akun, kemudian sisi debit dan sisi kredit. Mari kita praktekkan bersama dengan melihat data neraca lajur yang sudah tersedia. Data neraca lajur dari PT Nusantara Agung diperoleh seperti berikut ini. Kalian cukup lihat dari kolom balance sheet. Di kolom balance sheet ini, kata lainnya adalah neraca saldo. Jadi, data inilah yang akan kita masukkan ke dalam closing balance. Semua akun, baik itu sisi debit maupun sisi kredit, dari cash in bank sampai dengan akun retained earning di halaman pertama, dimasukkan ke dalam closing balance. Kita masukkan satu persatu, yaitu nama akun dari cash in bank sampai dengan retained earning. Nomor akunnya juga silahkan dimasukkan. Kemudian nominalnya, baik itu sisi debit maupun sisi kredit, diperoleh dari neraca lajur kolom balance sheet.
Perlu kalian perhatikan satu poin yang harus diingat selalu, bahwa akun dari common stock maupun retained earning ini adalah kepala akun 3, merupakan bagian dari ekuitas. Saldo yang diambil atau nominal yang dimasukkan ke dalam closing balance itu berasal dari nominal perubahan ekuitas yang sebelumnya sudah kita buat, sehingga menjadi modal akhir maupun laba ditahan akhir, bukan berasal dari kertas kerja. Kita masukkan datanya di common stock, yaitu sama karena modalnya tidak ada perubahan. Kemudian retained earning di dalam laporan perubahan ekuitas itu sudah menjadi 699.150.467. Kalau data sudah dimasukkan seperti ini semua, langkah yang terakhir silahkan kalian jumlahkan, dan jumlahnya harus seimbang antara sisi debit maupun sisi kredit. Ya, kalian perhatikan di sini jumlahnya sudah seimbang, yaitu sebesar 202.465.071.250 rupiah. Ini adalah proses dari pembuatan closing balance dengan cara yang lebih cepat, tanpa melaksanakan terlebih dahulu jurnal penyesuaian diposting maupun jurnal penutup diposting. Tapi perlu kalian ingat, semua jurnal itu harus diposting ke dalam buku besar, sehingga sisa-sisa dari buku besar per masing-masing akun inilah yang saldonya harus sama dengan yang ada di dalam closing balance. Itulah tutorial dalam membuat closing balance.